A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil baqi muqaddiril ajali wal arzaqi hayyun 'alimul qadirun mawjudun qamat bihil asyar wal wujudu dalat 'ala wujudihi al hawadithu subhanahu fa huwal hakimul wadithu. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyil mustafa kanzil huda wa alihi wa sahbihi al-abrari ma'adim at-taqwa ma'al asrari. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa mawlahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa al-ummah wa ma'a al-ummah wa tarakna fi mahajjatil bayda layluha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Jemaah salat subuh dan kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang tak terhingga, pujian yang tak terhitung, pujian yang banyak. Dengan segala banyak, dengan segala kenikmatan yang diberikannya kepada kita, maka patutlah sebagai orang yang beriman selalu bersyukur kepadanya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cara beliau bersyukur adalah dengan selalu beribadah, sujud, rukuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dilihat oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau saking banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kakinya. Kemudian ditegur oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya?" Kemudian menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah radhiyallahu anha, dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku ini, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepadanya? Afala an akuna 'abdan syakura? Maka ini yang seharusnya kita lakukan wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin indah hidup kita, semakin nyaman hidup kita, maka semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, Nabi yang kita harapkan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi yang akan kita harapkan beliau menyambut kedatangan kita ketika beliau duduk di telaganya, telaga Kausarnya. Beliau menyambut kita, "Marilah wahai umatku." Semoga kita termasuk dalam umat itu. Marilah ke sini kalian, minumlah air yang ada di dalam telagaku ini. Sesungguhnya siapa yang minum air di dalam telaga ini, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Subhanallah, hadis yang agung memberikan petunjuk kepada kita untuk mencintai Rasulullah dengan cara selalu bersolawat kepadanya. Mari kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari yang mulia ini kita semua akan mengangkat pembahasan yang sangat mulia, sangat agung dan sangat penting untuk kita pahami. Karena kita hidup ini adalah di detik-detik antara kezaliman yang sudah sangat memuncak dengan penyambutan kejayaan Islam yang sudah semakin mendekat. Maka pembahasan ini sangatlah perlu kita tahu
dengan tegas untuk memberikan kesadaran kepada umat kita, kepada generasi kita, kepada kaum muslimin. Bukan saatnya lagi kita berdiam diri. Bukan saatnya lagi kita tidur. Kita hidup dengan senang. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan tenaga kita, ilmu kita, perjuangan kita, pengorbanan kita di dalam mengembalikan kejayaan Islam yang sudah hampir 1 abad, bahkan mungkin sudah mencapai 1 abad hilang. Oleh karena itu kita akan membahas bersatu untuk menjemput kejayaan Islam. Bersatu untuk menjemput kejayaan Islam. Kenapa kita bahas ini? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'annya. Yang pertama Quran surat Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah. Beribadahlah kalian, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, tegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kalian berkeluarga ataupun bersosial. Oleh alhamdulillah mungkin selama ini kita sholat, kita sudah berpegang teguh dengan tali agama Allah. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, keluarga kita. Sekarang tinggal yang satu lagi, yaitu kita terapkan iktisam, berpegang teguh kepada tali agama Allah itu dalam bentuk bermasyarakat. Dan tidak akan bisa kita laksanakan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk di kehidupan bermasyarakat kecuali harus di dalam masalah negara, yaitu kehidupan bernegara. Dan kehidupan bernegara tidak akan bisa dikatakan Islam kecuali mendirikan syariat Islam dan melaksanakannya secara hukum. Dan ini tugas kita yang paling mulia, tugas besar kita, tanggung jawab besar kaum muslimin untuk mengembalikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dirampas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sudah hampir 1 abad. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rumusnya dalam firman-Nya tadi, kalian tidak akan mampu untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah kecuali kalian harus bersatu. Kalian tidak boleh bercerai-berai. Ini sebenarnya luar biasa sekali firman Allah Azza wa Jalla ini. Memberikan kabar, berita gembira, tapi sekaligus kuncinya. Allah tidak akan membiarkan kita hidup begitu saja tanpa diberikan berita gembira, tanpa diberikan diutusnya seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ini harusnya kita pahami secara mendalam. Kita renungkan, oh ternyata kehinaan Islam yang kita rasakan, Islam diobok-obok dari segala arah dan dari segala segi. Orang-orang kafir dan munafik mereka dengan seenaknya melakukan segala hal makar terhadap kaum muslimin. Karena ini satu ini, karena kita tidak mau bersatu untuk melawan kezaliman. Kita tidak mau menunjukkan kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin dengan cara kebersatuan. Maka insya Allah di dalam pembahasan ini nanti akan kita bahas semuanya. Ini alasan kita mengangkat permasalahan ini. Alasan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Wala tafarraqu. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum.
Jangan kalian bercerai-berai, maka kalian akan gagal, kalian akan hina, dan kehormatan serta kekuatan Islam itu akan punah, akan pergi. Ini merupakan ancaman yang seharusnya kaum muslimin dimanapun kita semua berada menyadari tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yang memberikan perintah kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan jangan kita bercerai-berai, karena itu akan menghilangkan kekuatan kita dan menjadikan kita menjadi hamba atau umat yang hina. Mau bagaimana selama ini? Kejadian dari kejadian oleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa demi peristiwa. Seakan-akan semua itu sudah tersusun rapi dan sudah direncanakan. Dan mereka tinggal memilih yang mana ini kita mau perankan. Siapa ini yang akan kita bully? Syariat mana ini yang akan kita hina? Ulama mana ini yang akan kita bunuh? Mujahid-mujahid mana ini yang harus kita tangkap? Isu mana yang akan kita angkat untuk memojokkan, untuk menghinakan Islam, sehingga kita akan permainkan mereka dengan betul-betul. Jadi seakan-akan mereka berbahasa seperti itu terhadap kita. Lalu bagaimana respon kita kaum muslimin di dalam hal ini? Bersatulah, tidak ada cara lain kecuali kita harus mengaplikasikan judul daripada ceramah kita ini, bersatu untuk menjemput kejayaan Islam. Alasan yang ketiga, kenapa kita angkat permasalahan ini? Karena tugas yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah adalah mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Walau mereka itu jumlahnya tidak seberapa, bisa dihitung yang ikut ketika perang Badar. Perang yang pertama kali terjadi di zaman Rasulullah SAW 313, atau ada yang mengatakan 317. Subhanallah. Ini adalah merupakan angka, kalau itu pada zaman sekarang angka itu sangat kecil sekali, tapi bisa menghancurkan kekuatan musuh, menjadikan musuh itu hina. Mereka bangga dengan banyaknya pasukan yang mereka miliki, kafir Quraisy. Tapi dengan Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali dilakukannya adalah kumpul kalian, ayo kita bangun masjid, disebut dengan Masjid Quba. Kumpul kalian, ayo kita bangun masjid. Maka inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sangat bersyukur terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, karena syiar dakwah kita sekarang adalah kembalikan kejayaan Islam melalui dua cara. Tidak ada cara lain. Yang pertama adalah melalui masjid, makmurkan masjid, kumpulkan jamaah kaum muslimin di masjid, laksanakan sholat di masjid, laksanakan kajian di masjid, kemudian buatlah kebersatuan di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah melakukan hal itu. Dan Rasulullah sudah membuktikan akan keberhasilannya di dalam menyatukan umat melalui masjid yang kemudian menuju kepada kejayaan Islam yang utuh. Muliakan masjid. Maka kalau kita sudah mampu melaksanakan kajian seperti ini di masjid ini, ayo kita rintis lagi di masjid-masjid lain. Ayo para dai, para ulama silakan sebar ke seluruh musola-musola, ke seluruh masjid-masjid. Kumpulkan kekuatan Islam, berikan kesadaran kepada mereka tentang kehidupan dan real kenyataan yang terjadi pada zaman ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjemput kejayaan Islam? Kita jelaskan semuanya kepada masyarakat kita agar mereka paham tentang tujuan di dalam perjuangan, di dalam memperjuangkan syariat Islam yang utuh ini, yaitu untuk mengembalikan kejayaan Islam. Kita semua sudah rindu akan hal itu. Kita semua sudah rindu akan hal itu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah di dalam mengumpulkan para sahabatnya untuk membangun masjid yang mulia ini adalah harus kita renungkan. Kemudian kekuatan yang kedua yang bisa kita bangun adalah melalui pondok-pondok
yang disebut dengan siswa yang dididik melalui sekolah-sekolah umum, sholat saja, masjid saja tidak kenal. Tapi kalau pondok-pondok pesantren, sholat itu adalah sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka melaksanakan sholat, mereka diperhatikan agamanya, akhlaknya, manhajnya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuat peraturan-peraturan untuk menciptakan suasana yang islami, karena generasi itu akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh sesuai dengan keadaan yang dihadapinya pada saat itu. Maka oleh karena itulah kami akan katakan dengan tegas, silakan dibantah oleh siapa pun yang mau membantahnya, dengan keadaan kita sekarang ini, bahwasannya satu-satunya cara untuk menciptakan kader yang militan, untuk menjadikan generasi kita generasi yang tangguh, untuk mengembalikan kesadaran generasi kita yang kemudian kita persiapkan mereka kekuatan Islam untuk menjemput kejayaan Islam ini adalah pondok-pondok pesantren. Dan kalau boleh kami mempersempitnya lagi adalah bukan hanya secara pondok pesantren secara umum, tapi kami sempitkan lagi pondok-pondok tahfiz. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena di dalam pondok-pondok tahfiz mereka dididik dengan jiwa Al-Quran. Dan generasi yang dididik melalui Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah sajalah yang akan dipenuhi jiwanya oleh jiwa-jiwa perjuangan. Itulah alasan kita mengangkat permasalahan ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sudah masuk dalam pembahasan kita yang pertama, kenapa harus bersatu? Karena kita akan membahas 5 permasalahan. Kenapa harus bersatu? Yang pertama tadi adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan hal itu. Sudah kita jelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kenapa kita harus bersatu? Karena bersatu kita akan kuat, bercerai-berai kita akan lemah. Betul? Dengan ketika kita melihat, bahkan mungkin kita merasakan organisasi ini dengan organisasi ini saling baku hantam, saling menyerang, saling melemahkan, maka ternyata sistem itu tidak berlaku di dalam menyambut kejayaan Islam. Karena itu bukan solusinya. Solusinya adalah kita harus bersatu. Karena dengan bersatu kita akan kuat, dan kemudian dengan bercerai-berai kita akan lemah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya kita renungkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling menguatkan antara satu sama lain. Mereka seperti bangunan yang kokoh. Kalbunyan yashudduhum ba'dhum ba'dha. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang lebih jelasnya lagi, kalau kita bercerai-berai ada 2 yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan menjadi hina dan kekuatan Islam itu akan punah. Allahu Akbar. Kemudian alasan kenapa kita harus bersatu wahai kaum muslimin, karena musuh sangat suka kalau kita bercerai-berai. Dan itulah yang dilakukannya sekarang. Bagaimana membenturkan antara organisasi ini dengan organisasi ini, antara kelompok ini dengan kelompok ini, antara ustaz fulan dengan ustaz fulan. Makanya dimunculkanlah istilah teroris. Kenapa dimunculkan istilah teroris? Karena jangan sampai dari kaum muslimin itu ruh-ruh jihad di dalam jiwa mereka tercipta. Jangan sampai kaum muslimin melakukan perlawanan. Makanya diadu domba, disuruh bercerai-berai. Bagaimana caranya? Munculkan isu-isu. Oh, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mujahid ini adalah teroris. Coba lihat
Kerjaannya cuma bunuh saja. Kerjaannya cuma bom saja. Padahal kalau kita teliti juga dari kejadian demi kejadian, ada juga yang menjadi makar. Bahkan seringnya seperti itu. Makar yang sengaja mereka buat, lalu kemudian dinisbahkan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu akan dikerdilkan oleh Allah. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi mau tertipu dengan makar-makarnya orang kafir di dalam mencerai-beraikan kita. Dulu sampai ada istilah ciri-ciri teroris: bercadar, berjenggot, bercelana cingkrang, suka pakai jubah. Lebih parahnya lagi, dia katanya suka ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya ini sudah sampai di luar batas akal kita. Kalau kita juga sudah belum bisa menalar apa tujuan orang-orang kafir dan orang-orang zalim ini di dalam menghancurkan kita, mencerai-beraikan kita, sampai masjid dan ibadah dikaitkan dengan teroris, apa maksudnya? Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang jidatnya hitam itu adalah salah satu asar daripada kita bersujud. Orang nanti yang akan berwudu, selalu berwudu, dia akan datang ke masjid sholat, nanti di hari kiamat itu mukanya, wajahnya bercahaya. Orang yang berpakaian cingkrang di atas mata kaki itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang memelihara jenggot adalah sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih orang kafir, karena orang kafir tidak memelihara jenggotnya. Mereka memelihara kumisnya dan memotong jenggotnya. Orang Islam memelihara jenggotnya dan memotong kumisnya, karena kumis adalah termasuk 5 dari fitrah yang harus kita bersihkan. Jadi tolong, permasalahan ini dengan diadakannya kajian begini, insya Allah sedikit demi sedikit kaum muslimin akan paham tentang keadaan yang real dan yang terjadi sebenarnya. Permasalahan yang kedua adalah wasilah-wasilah agar kita bersatu. Bagaimana caranya agar kita bersatu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semua ini kita niatkan untuk menyambut kedatangan Islam, kejayaan Islam. Yang pertama adalah tinggalkan asobiyah. Tinggalkan asobiyah. Apa itu asobiyah? Yaitu membela dan mengagung-agungkan organisasi kita, terlalu mengagungkan kelompok kita, terlalu mengagung-agungkan mazhab kita. Padahal kalau seandainya dari segi mazhab, para ulama kita sudah berbeda pendapat sebelum kita. Seperti permasalahan di dalam qunut, di dalam sholat subuh, itu sudah menjadi permasalahan diturun-turun. Lalu kenapa kita harus memperuncing? Padahal para ulama kita, orang-orang yang hidup sebelum kita, mereka tidak sampai berperang, mereka tidak sampai saling membenci antara satu sama lain, yang membuat mereka itu bercerai-berai. Ya silakan kalau kunut, yang nggak kunut silakan tak kunut. Dan banyak lagi permasalahan fikih yang kemudian pada zaman sekarang ini kita peruncing, yang kemudian menjadi sumber permasalahan yang berujung bahkan sampai ke permusuhan waliyadzubillah. Ini harus kita bahas dan angkat, berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Tinggalkan asobiyah. Kalau untuk masalah organisasi itu adalah kaitannya dengan masalah wasilah perjuangan. Tujuan kita semuanya sama. Coba kita kaji di semua visi misi dari semua organisasi yang ada, khususnya di Indonesia ini, hampir kita temukan semuanya sama. Yaitu intinya adalah bagaimana mengajak manusia menciptakan generasi, menciptakan umat ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang penuh dengan keimanan, berakhlak mulia, memiliki jiwa perjuangan, memberikan kontribusi terhadap masyarakat, bermanfaat bagi orang banyak. Jadi intinya sama, hanya saja nama yang berbeda. Lalu kalau hanya nama yang berbeda, kemudian tujuan kita sama, kenapa kita harus saling bermusuhan, bercerai-berai? Tinggalkan asobiyah kita. Lebih memperbanyak
mencari kesamaan di antara kita. Mencari kesamaan di antara kita. Ini cara sholatnya sama dengan saya. Syahadat juga seperti saya. Dia menutup aurat seperti saya. Dia berbicara beribadah juga seperti saya. Kalau pas datang bulan Ramadan kita juga sama-sama puasa Ramadan. Kalau ada uang rezeki yang lebih, dia juga berniat untuk pergi haji sama dengan saya. Kalau seandainya ada tamu kok dia muliakan, juga saya itu yang saya lakukan. Kalau seandainya dia memiliki tetangga, dia memuliakan tetangganya, itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Di dalam kehidupan sosialnya, dia selalu bergaul, bercampur baur dengan masyarakat. Kemudian lebih mengutamakan tentang permasalahan umum. Saya juga sama seperti dia. Jadi kita cari kesamaan-kesamaan itu, sehingga insya Allah akan menghilangkan perbedaan. Menghilangkan perbedaan. Dan itu nanti akan menimbulkan, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat untuk jauhi perbedaan yang meruncing kepada perpecahan. Kadang misalnya sifat kita ini manusia berbeda-beda. Ada memang yang mempertahankan pendapatnya itu sampai dia harus menang. Nah, kalau kita temukan orang seperti itu, obatnya adalah kita diam. Obatnya kita diam. Kok dia ngomongnya banyak? Dia seakan-akan ingin mempertahankan pendapatnya. Cukup kita mengutarakan pendapat kita dan dalil, selesai sudah. Selesai, itu aja. Kalau dia masih ngotot, senyum, kasihkan senyum yang paling manis buat dia. Maka insya Allah itu akan menghilangkan rasa iri kita terhadap dia, dan dia juga nanti insya Allah suatu saat akan merenungkan apa yang menjadi sifatnya sekarang terhadap kita. Oh, saya ternyata terlalu sombong. Saya ternyata terlalu sama teman saya tadi bahasanya ngomongin. Dia akan sadar sendiri nanti. Jadi ada permasalahan tertentu yang menjadi perbedaan kita. Ya. Tergantung orangnya yang kita hadapi. Kalau seandainya dia mau mendengarkan pendapat kita, mau mendengarkan dalil kita, teruslah bicara. Tapi kalau seandainya dia ngotot, pokoknya yang benar saya. Pokoknya begini. Kalau udah pokoknya itu sesat. Diam saja. Itu obat bagi mereka. Jadi jauhilah perbedaan yang meruncing kepada perpecahan. Kalau seandainya dengan kita debat ini, dengan kita mempertahankan pendapat ini akan menjadikan dia sakit hati, kita tinggal. Ya udah, kalau begitu inilah prinsip saya dan ini dalil saya, dan antum sudah memiliki dalil juga, mari kita laksanakan. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa yang paling manis. Bahasa yang paling manis untuk kita lakukan. Dan kita harus melaksanakan dan mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada perbedaan. Wah, dia itu bahaya dia. Bahaya, penuh dengan bid'ah. Oh, dia mau dia, oh begini dia. Oh, dia salafi. Oh, dia ini, dan dia ini. Enggak akan ada habisnya. Setan akan terus berperang di situ, akan terus menghasut hati-hati kita, sehingga kita tidak akan pernah bertemu dan kita tidak akan pernah bersatu. Ma'adzallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang memiliki hati yang insaf. Karena inilah nanti trik yang ketiga, wasilah yang ketiga, yaitu memiliki sifat insaf. Apa itu sifat insaf? Sifat insaf itu adalah sifat memahami orang lain, memahami keberadaan orang lain, memahami dalil orang lain, memahami pendapat orang lain. Imam Malik rahimahullah ta'ala setelah bangun dari rukuk, beliau meletakkan tangannya seperti semula. Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu, karena hadisnya begitu. Hanya saja perbedaan mereka adalah apakah seperti semula itu meletakkan kembali tangan seperti ini. Karena sebelum rukuk itu kan kita begini modelnya, baca Al-Fatihah, ayat, baru kemudian rukuk, posisi kita begini. Ketika mau rukuk baru kita bergerak. Kembalikan seperti semula. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan seperti semula, yaitu meletakkan kembali tangan di atas dada. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kembali seperti semula adalah yaitu mengembalikan kedua tangan ini sebelum takbiratul ihram. Maka silakan mau mewujudkan yang mana. Kalau mau pakai seperti Imam Malik silakan. Mau mengamalkan seperti Imam Syafi'i silakan. Semuanya mereka dalil. Mereka memiliki dalil dari Imam Syafi'i dan kemudian Imam Malik rahimahullah jami'an tidak pernah berdebat dalam hal ini. Bahkan mereka saling menggurui antara satu sama lain, saling belajar kepada antara satu sama lain. Subhanallah.
Ini adalah merupakan kemuliaan akhlak para salaf kita yang seharusnya kita jadikan renungan, kita jadikan ini sebagai contoh, dan insya Allah dengan itu kejayaan Islam nanti akan kembali. Karena ketika orang-orang kafir itu melihat kita sudah bersatu, maka nanti sudah timbul keraguan di dalam jiwanya. Mereka sudah kajian, udah bareng-bareng lagi mereka. Mereka sudah kumpul acara sama-sama lagi mereka. Mereka kalau ada acara protes ini, wah mereka udah turun semua ini. Udah gak bisa dibedakan lagi di mana kelompok ini, kelompok itu. Semuanya mereka sudah mengatasnamakan Islam ini. Mereka sudah mengatasnamakan Muslim ini. Dan disitulah mereka akan gemetar. Mereka disitu akan gentar. Mereka akan mulai takut. Dan kita akan mulai jaya. Dan insya Allah ketika kita mulai melakukan perlawanan di dalam kezoliman yang telah mereka lakukan dengan modal kebersatuan kita, dan kita tidak akan bercerai-berai di dalam permasalahan apapun, maka insya Allah itu adalah alamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengembalikan kejayaan Islam ini. Tinggal tunggu saatnya saja. Siapa nanti yang akan memberikan arahan dan memberikan perintah untuk menegakkan syariat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu jihad melalui pedang. Belum saatnya, dan semua itu sudah mengarah ke sana. Kaum muslimin sudah sampai menyadari tentang permasalahan jihad mereka, perjuangan mereka, karena Islam ini tidak akan pernah bisa kembali kecuali tanpa jihad dengan pedang. Tidak ada cara lain. Sudah 100 tahun kita berdakwah, sudah 100 tahun kita melalui pendidikan, tapi kalau seandainya ilmu hanya di dalam jiwa saja, hanya kita bisa melaksanakan dalam lingkungan keluarga saja, dalam lingkungan sosial saja, tapi kita tidak merubah yang menjadi akar permasalahan, tidak akan pernah bisa berubah. Dan itu tinggal tunggu waktu dan saatnya. Tinggal tunggu waktu dan saatnya. Oleh karena itulah segala apa yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan usaha kita semuanya, merupakan sumbangsih, infak harta kita, infak tenaga kita, infak ilmu kita, waktu kita, kesempatan kita, perjuangan kita, kekuatan kita untuk menjemput kejayaan Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita semuanya. Memiliki sifat insaf, saling memaafkan, dan memiliki sifat kasih sayang. Ini nih, saling memaafkan. Kadang hati kita ini masya Allah luar biasa angkuh dan sombongnya. Ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, seakan-akan pintu maaf sudah tertutup, tidak ada maaf bagimu. Nauzubillah. Maka berikanlah pintu maaf, berikanlah maaf kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan dan kekeliruan terhadap kita. Maka insya Allah dengan itu hati kita akan menjadi hati yang insaf, hati yang penuh dengan kasih sayang. Sambil kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ungkapkan, ya Allah, saya akan memaafkan semua kesalahan siapapun yang melakukan kesalahan terhadap hamba, ya Allah. Tapi tolong ya Allah, tolong semua dosa hamba diampuni. Semua kesalahan hamba selama hamba hidup ini, ya Allah, tolong ampuni ya Allah. Jadi kita akan menjadikan wasilah memaafkan kesalahan orang lain agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga ketika Allah mencabut nyawa kita tidak ada lagi utang budi terhadap orang lain, utang kezaliman terhadap orang lain. Semuanya kita sudah bayar dan Allah sudah memaafkannya. Itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, yaitu saling memaafkan antara satu sama lain. Dengan itu Allah memberikan karunia di dalam jiwa kita berupa kasih sayang. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, setelah beliau membangun Masjid Nabawi bersama para sahabatnya, apa yang dilakukannya? Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Tidak mungkin mereka bisa bersaudara kalau dalam hati mereka tidak ada rasa cinta dan kasih sayang antara mereka. Luar biasa. Coba kita salah satu hadis saja. Contoh, Abdurrahman bin Auf diberi petunjuk oleh sahabat Ansor. Kalau seandainya kamu aku, saya punya istri 3, saya akan ceraikan dan kamu nikahi saya. Lalu apa yang dijawabnya? Ini kasih sayang yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW sampai tingkat itunya. Ternyata Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat yang mulia. Jawaban Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, cukup engkau tunjukkan saja di mana pasar. Ditunjukkan pasar, di sanalah beliau berusaha berdagang dan
orang yang kaya dan menjadi pembantu Rasulullah SAW di dalam perjuangan Rasulullah. Allahu Akbar. Permasalahan yang ketiga, ingatlah bahwa musuh akan suka jika kita bercerai-berai. Dan sebaliknya musuh tidak akan suka kalau kita bersatu. Maka lakukanlah yang dibenci oleh musuh-musuh kita, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Karena ketika kita mampu melakukan hal tersebut, itu adalah kekuatan bagi kita. Kekuatan bagi kita. Dan kalau kita memiliki kekuatan di dalam permasalahan barisan persatuan, dan itu akan menjadi perhitungan tersendiri bagi musuh. Mereka akan mikir-mikir 1000 kali kalau seandainya mereka mau melakukan pembinaan seperti yang mereka lakukan setiap hari, bahkan setiap saat selama ini. Waliyadzubillah. Jadi ingatlah bahwasanya musuh-musuh tidak akan suka jika kita bersatu. Oleh karena itulah mereka akan selalu melakukan satu. Mereka akan selalu membuat isu. Sekarang isu yang paling dahsyatnya mereka adalah corona. Ini isu yang mereka buat sekarang ini, corona ini. Kemarin ikut untuk masalah teroris udah gak laku teroris. Mereka mengatakan orang berjenggot teroris. Sekarang udah banyak yang berjenggot. Orang yang bercadar teroris udah banyak yang bercadar. Orang yang berjin teroris udah sekarang berjin udah pada ramai. Makanya tidak laku lagi jualannya yang disebut teroris itu. Orang udah paham permainan mereka. Sekarang mereka munculkan kembali bahwa corona ini luar biasa sekali. Pengaruhnya sampai mendunia, melumpuhkan ekonomi kita, melumpuhkan politik kita, melumpuhkan kehidupan sosial kita, melumpuhkan generasi kita. Ini corona ini luar biasa. Ini tanggung jawab kita semua, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kami sampaikan tentang masalah wabah. Yang namanya wabah itu adalah, kalau ini ciri-ciri wabah ini biar kita paham. Yang namanya wabah itu adalah korbannya itu sangat banyak. Tiba-tiba nanti kita di jalan lihat mayat-mayat. Masuk ke dalam rumah, lihat saudara kita udah meninggal. Kemudian pergi ke pasar, mayat-mayat banyak sekali karena wabah. Dan itulah yang terjadi pada tahun 101 Hijriah, kemudian 98 Hijriah, kemudian 93 Hijriah, tahun 23 Hijriah. Yang dimana pada saat itu adalah terjadi wabah. Sampai suatu saat pada tahun 101 Hijriah, wabah yang disebut dengan kolera. Di zaman itu mereka berkata, hampir setiap hari itu lebih dari 1000 orang yang meninggal. 1000 orang yang meninggal. Itu kalau seandainya populasi atau jumlah kependudukan saat itu sedikit dibandingkan kita sekarang. 1000 itu udah banyak menurut orang dulu. Sekarang coba lihat, ada nggak mayat-mayat yang kita temukan di jalan-jalan? Nggak ada. Lalu mana disebut dengan wabah? Betul itu corona itu adalah virus. Iya betul, virus. Dan para dokter sudah mengakui bahwasanya virus ini sudah ada jauh hari sebelum kita lahir. Dan akan terus ada sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi mereka isunya, oh itu virus itu nggak
semua karena HP. Ini mereka akan membangun isu, akan selalu membuat isu yang akan memecah belah kita. Isu yang akan memecah belah kita, seperti membenturkan organisasi dengan organisasi itu. Sekarang kita dibenturkan dengan FPI, dengan mengatakan FPI itu adalah organisasi keras, harus dibubarkan. Dulu HTI sudah mereka bubarkan. Lama-lama nanti Islam yang akan dibubarkan. Lalu di mana kaum muslimin? Mana perjuangan kita, pertahanan kita, kekuatan kita, kebersatuan kita di dalam memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, padahal kita semua sangat merindukan tentang kejayaan Islam ini. Maka oleh karena itu wahai kaum muslimin, bersatulah untuk melawan isu-isu yang sangat jahat ini untuk meraih kejayaan Islam. Untuk meraih kejayaan Islam. Dan mereka enak-enak saja mereka nyantor. Kita di masjid disuruh sholatnya, softnya diregangkan. Syariat dari mana soft itu diregangkan? Tidak pernah terjadi wahai kaum muslimin. Bagaimanapun dahsyatnya wabah, masjid tidak sampai ditutup, sholat-sholat tidak sampai diatur oleh mereka. Toh juga mereka sudah mengatakan kalau seandainya sudah yang terkena atau yang sudah terindikasi dengan corona, mereka langsung ambil, mereka kurung, kemudian karantina. Lalu siapa yang sakit? Kita yang sehat dihukumi sakit. Sadarlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sampaikan hal ini agar masyarakat kita juga paham tentang permasalahan yang sedang terjadi ini. Wallahi masya Allah. Kalau kita lihat masyarakat kita seawam apapun mereka di sana itu, karena kita udah keliling, mereka itu masih punya iman. Mereka punya iman. Hanya saja tinggal para mujahid Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para dai, para ulama harus memberikan keberanian, membangkitkan keberanian terhadap masyarakat Islam kita untuk melakukan perlawanan dalam kezaliman ini. Yang ketiga, memisahkan agama dengan negara. Mereka memisahkan agama dengan negara. Kemudian mereka akan selalu membuat makar terhadap kita agar kita tidak bersatu, yaitu akan memunculkan perselisihan, perbedaan dan permusuhan di antara kita. Akan selalu dimunculkan. Dengan dia tidak bawa di akal. Masongko apa sih? Masongko hijau bahaya tak? Masongko hijau bahaya. Padahal itu saudara kita wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti itu adalah bagaimana jadinya syariat Islam ini, siapa yang akan menjadi pemimpin. Yang penting nanti adalah syariat Islam 100% harus berlaku di dunia ini. Sama-sama memiliki tujuan yang kemudian utama. HTI memiliki tujuan yang sama. Kemudian Khilafatul Muslimin memiliki tujuan yang sama. Ada pun perbedaan-perbedaan itu, masya Allah. Ayo kita menepi dulu. Kita melihat kepada dalil utamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi ini adalah salah satu sifat insaf kita, bukan berarti kita menerima semua yang menjadi hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kira-kira bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tepis dengan dalil-dalil begini dan begini. Ya. Hanya saja ini adalah kita utamakan sifat insaf kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memerangi kita dari segala segi. Betul. Ini saat-saatnya. Misalnya di Talabiu atau di daerah-daerah yang memproduksikan garam, ini datang penyelundupan garam dari luar, sehingga garam kita nggak berlaku. Masyarakat kita, ekonomi mereka dikerdilkan, masyarakat kita dimiskinkan. Agar apa? Kita nanti minta sama mereka. Ayo datanglah, keluar bantuan sekian, Oh, mereka bahagia. Padahal itu adalah hasil dari pencurian mereka melalui PLN. Itu adalah merupakan dari pembayaran pajak kita. Bahkan mohon maaf, ternyata kalau kita lihat itu zakat itu. Pernah saya tanyakan kepada desa-desa sebagiannya, zakat ini nanti dibagi kemana? Oh, laba ada semuanya 70% atau 60%. Berarti hanya 40% zakat fitrah itu dibagi kembali kepada desa setempat. Dibawa kembali, nggak tahu dibawa kembali kemana. Ini kan luar biasa, jahat sekali. Jahat luar biasa. Sampai zakat saja yang mereka ambil. Ini hanya contoh yang paling kecil saja, masih banyak hal-hal yang lain. Kemudian membantai kaum muslimin. Ini tujuan terakhirnya nih. Kalau kita sudah nanti
Ini yang terjadi di Sudan. Waliyahzubillah. Terakhir, bersatu untuk menjemput kejayaan Islam, yaitu kita akan membangkitkan kembali semangat juang dalam diri kita. Ayo bangkitkan. Ini adalah merupakan wasilah bagi kita untuk bersatu di dalam membentuk pribadi kita, membentuk pribadi keluarga kita, pribadi masyarakat kita, untuk memiliki jiwa pengorbanan dan perjuangan yang utuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini peran para dai ini, ceramahnya itu adalah tentang kebersatuan umat saja, tentang kebersatuan umat, tentang kebersatuan umat. Pokoknya semua permasalahan apapun, mau masalah zakat, mau masalah puasa, ujung-ujungnya adalah kita harus sampai ke kebersatuan umat. Contohnya masalah puasa. Coba wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita tentang puasa. Maka semua kaum muslimin itu adalah sekarang yang mereka mengaku dirinya beriman, mereka semua berpuasa selama 1 bulan ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mempersatukan hati kita, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus bersatu di dalamnya. Jadi semua itu kita kaitkan dengan kebersatuan. Salat berjamaah. Salat berjamaah itu kalau imamnya sudah takbir, semua kita takbir. Ini menunjukkan kita harus bersatu. Ini menunjukkan kekuatan kita harus utuh. Ini kita harus persaudaraannya itu kuat. Jadi semua permasalahan itu insyaallah kita bahas dan kita ujung-ujung kepada persatuan. Tugas berat dan tugas besar bagi para dai, para penceramah dan para ulama kita, para ustaz kita untuk memperkuat pembahasan tentang masalah persatuan ini. Kemudian bersatu untuk menjaga para ulama dan para pejuang kita. Ini yang paling utama. Ma'lum mustahil. Kalau seandainya daerah wati sawara innal amma muriya timra. Sedangkan para ulama itu adalah umpamanya orang tua kita di dalam kehidupan beragama itu. Kalau seandainya para ulama kita, para ustaz kita, para dai kita, para guru kita sudah mereka ambil, sudah mereka tangkap, sudah mereka bunuh, sudah mereka siksa, lalu siapa nanti yang akan melakukan dakwah dan memberikan pencerahan kepada umat dan generasi kita? Siapa yang akan mengajak manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan memberikan peringatan kepada pemerintah, kepada siapapun yang melakukan kemungkaran sehingga mereka sadar dan Allah tidak akan menurunkan munkar terhadap kita? Hanya ulama yang bisa dan mampu melakukan hal tersebut, wahai kaum muslimin. Kalau seandainya para ulama kita dikerdilkan, para ulama kita dipojokkan, para ulama kita dizolimi, lalu siapa yang akan membelanya kecuali kaum muslimin itu sendiri? Ini semua adalah demi kebersatuan kita. Kita bersatu di dalam membela ulama kita, di dalam membela para ustaz kita. Jaga mereka, jangan sampai mereka diganggu oleh siapapun. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita di dunia dan di hari kiamat. Bersatu dalam membentengi ekonomi Islam. Ayo bersatu dalam membentengi ekonomi Islam. Sekarang saja misalnya, mohon maaf, isu-isu yang kemarin tersebar Alfamart atau apapun namanya dari punya orang-orang kafir ini, mereka ingin masuk di dalam merusak ekonomi kita, mempengaruhi ekonomi kita. Oke, kalau seandainya sezolim-zolimnya kuasa mereka mengizinkan, silakan, itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki urusan dengan Allah di dalam menjaga ekonomi kita. Oleh karena itu jangan pernah belanja kepada orang-orang kafir. Jangan pernah belanja kepada orang-orang kafir. Berapa sih perbedaannya? Hanya 50 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 atau 2000. Kita lebih ridho menginfakkan 2000, ya, atau menyelamatkan uang 2000 kita, tapi memberikan keuntungan kepada orang-orang kafir. Waliyahzubillah. Seharusnya hitung-hitung saja kita infak kepada kaum muslimin. Kalau orang kafir itu Anda minta saja pergi, mau bangun masjid atau bangun pondok pesantren, minta sumbangan kepada mereka Alfamart misalnya, mau? Nggak mau mereka. Coba gereja yang minta, pasti langsung dikasih. Coba saudara-saudara kita, ada apa permasalahan? Datang saja ke kios-kios, minimal 2000 mereka pasti kasih.
berontak itu kafir? Mereka yang apa namanya seawal ini saja mereka paham tentang ibadah sholat. Kalau seandainya ada yang melarang atau ingin menutup masjidnya, mereka akan pertahankan dengan sekuat tenaganya, walau nyawanya menjadi taruhannya. Dan sifat ini seharusnya para mujahid, para ulama, para pejuang harus lebih memilikinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amankan kehidupan sosial dari segi pendidikan dengan cara hidupkan pengajian-pengajian. Ayo hidupkan pengajian-pengajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat, menciptakan generasi yang tangguh, bahkan mengatur siasat jihad beliau di dalam masjid, wahai kaum muslimin. Di dalam masjid, salah satu fungsi masjid itu adalah mengatur strategi perang. Diperbolehkan. Jadi kalau ada yang ingin menjauhkan kita dengan masjid, yang ingin memisahkan politik dengan masjid, memisahkan negara dengan agama, itu adalah kesalahan otak dan kesesatan yang nyata, waliyadzubillah. Karena mereka tidak mau masjid itu dijadikan markas-markas Islam, dijadikan sebagai pusat-pusat untuk membentuk dan menciptakan generasi-generasi yang tangguh. Mereka tidak mau Islam ini jaya. Maka oleh karena itulah, bersatulah wahai kaum muslimin di dalam membangun pengajian di mana-mana, di masjid mana saja, di musola mana saja. Dengan itu insya Allah kita akan bersatu untuk menjemput kejayaan Islam. Waliyadzubillah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kuat dan utuh, sehingga setelah mendengar permasalahan ini permasalahan yang kita bahas secara biasa saja, nanti akan ada sub-subnya, kita akan dalami di lain waktu, dan insya Allah di setiap ceramah kita akan kita bahas ini terus. Semoga Allah memberikan ilham kepada kita semua, kekuatan jiwa kepada kita semuanya, dan menjadikan kita semua sebagai syuhada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita semua sebagai syuhadanya Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang akan selalu memperjuangkan syariatnya, sunnah rasulnya, yang akan selalu memperjuangkan dan meninggikan agamanya, yang akan selalu berkorban untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi